Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas lagi ya. Gue akan nge-review lagi tentang aplikasi EasyCash teman-teman. Ya, yang gagal bayar ya. Tentunya sebelum gagal bayar ya teman-teman harus tahu dulu nih resikonya apa aja ketika gagal bayar di aplikasi EasyCash. Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Oke teman-teman ya, di video kali ini ya gue akan berbagi pengalaman lagi ya tentang gagal bayar di aplikasi EasyCash ya. Ini terbaru 2023 teman-teman ya. Karena yang kita tahu sendiri bahwa EasyCash ini adalah pinjaman online legal yang berizin di OJK ya dan terdaftar di AFPI. Artinya ketika sudah ada lisensi OJK itu sudah harus mentaati aturan yang OJK berikan ya. Terutama untuk cara penagihannya ya. Ini sepengalaman gua bahwa di EasyCash itu penagihannya macam ilegal teman-teman. Kenapa gua katakan seperti itu ya? Karena sebelum jatuh tempo aja dia sudah gencar menagih gitu ya. Gencar menagih nasabah yang gagal bayar gitu. Padahal belum lewat jatuh tempo ya. Lalu setelah lewat jatuh tempo ya makin parah ya. Penagihan itu semakin parah gitu. Padahal untuk diatur OJK itu untuk cara penagihan ya, harusnya itu harus sopan teman-teman ya. Karena banyaknya pinjol legal ya, yang cuma berlabel aja gitu, berlabel OJK, tapi penagihannya itu tidak sopan gitu. Ya. Jadi gimana nasabah mau bayar gitu ya, untuk cara penagihannya aja seperti itu gitu. Nah kemudian di EasyCash ini ya, memang banyak juga nasabah yang meminjam di sini gitu. Karena limit di EasyCash itu mulai dari limit terkecilnya 500.000 hingga sampai ke 20 juta rupiah. Cuma yang ke 20 juta ini ya itu jarang teman-teman ya. Paling mentok ke 3 juta atau ke 10 juta lah paling tinggi ya. Untuk ke 20 juta ini jarang teman-teman karena limit yang ke 20 juta ini itu harus mempunyai BPJS ya yang pertama. Yang kedua harus mempunyai slip gaji gitu ya. Terus fotokopi kakak dan sebagainya itu sangat ribet ya. Itu bisa nyampe ke 20 juta teman-teman. Kalau teman-teman yang mau naikkan limit gitu ya di EasyCash ini. Nah di sini gue akan berbagi lagi ya pengalaman atau resiko gitu ketika gagal bayar di aplikasi EasyCash ini teman-teman. Nah yang pertama itu adalah WA ya. WA terus menerus itu sudah pasti teman-teman. Bukan hanya di EasyCash saja ya, di pinjaman online legal manapun juga untuk penagihan itu sama. Cuma bedanya ya di EasyCash ini sebelum jatuh tempo ya, itu dia sudah gencar menagih ya. Harusnya buat pinjol legal nih ya, sesudah jatuh tempo gitu. Ya. Menagih gitu. Itu yang pertama teman-teman. Nah yang kedua adalah bunga. Nah untuk bunganya gimana bang di EasyCash? Ya, karena ini adalah pinjaman online legal ya, yang berizin di OJK, bunganya itu tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman. Contohnya seperti ini, gue minjem 500.000 ya, bunganya itu nggak boleh lebih dari 500.000. Ya. Berarti kalau sama bunganya itu 1 juta teman-teman. Ya teman-teman mau telat 1 tahun, 2 tahun, itu bunganya tetap segitu teman-teman ya. Itu kalau di aturan OJK. Kalau pinjol ilegal itu beda lagi. Ya. Karena isi cash ini pinjol legal, ya bunganya tidak boleh melebihi batas pokok pinjamannya gitu. Nah resiko selanjutnya itu apakah di isi cash ini ada DC lapangannya atau tidak bang? Ya. Ini pengalaman gue ya. Untuk sampai saat ini ya di isi cash itu tidak ada ya atau belum ada DC lapangan yang sampai ke rumah teman-teman ya. Kalau untuk WA ancaman yang katanya mau ke rumah ya, itu 100% hoax teman-teman ya. Karena di Jabodetabek sendiri itu belum ada DC lapangan isi cash. Nggak tahu ya kalau di Jakarta. Tapi ada juga sih kasus yang katanya itu DC isi cash itu datang gitu. Ya. Cuma ada beberapa ya yang gue baca juga dari grup pinjol gitu. Ya. Cuma aja hanya segelintiran orang itu yang disamperin DC isi cash. Artinya belum merata ya. Ini untuk di area Jakarta. Untuk di luar Jakarta atau bahkan di luar Jabodetabek itu gue katakan aman teman-teman untuk isi cash ini.
Nah, resiko selanjutnya easy cash ini masuk slick atau tidak bang? Nah, kalau easy cash ini ya memang dia masuk slick sih, cuma hanya beberapa saja ya. Selebihnya itu ada yang aman dan ada yang masuk slick. Jadi tidak semua nasabah yang gagal bayar itu dilaporkan ke Slick OJK. Kalau untuk easy cash ini ya, itu teman-teman. Nah itu adalah beberapa resiko-resiko ketika kita gagal bayar di aplikasi easy cash gitu ya. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang menanyakan bang di easy cash itu ada DC lapangannya atau tidak ya, gue katakan lagi belum ada DC lapangannya teman-teman untuk di luar Jakarta. Artinya aman ya. Jadi jangan tanyakan itu lagi ya. Kalau resiko selanjutnya untuk WA, nah itu ya kalau kalian tidak ingin pusing, ya kalian ganti WA aja gitu, ganti nomor gitu. Itu sudah beres teman-teman ya. Apakah kita tidak dipidanakan gitu? Ya nggak bakal lah teman-teman ya, nggak bakal dipidanakan. Karena hukum utang piutang itu adalah perdata. Ini sekali lagi ya, teman-teman harus garis bawahi ya. Trik ini yang tadi gue berikan itu adalah khusus untuk ke teman-teman yang memang tidak mempunyai uang, yang memang sudah pusing gitu ya. Jangankan buat ngebayar cicilan gitu ya, buat makan aja kita pas-pasan ya. Daripada buat bayar cicilan ya teman-teman harus ya mending buat kebutuhan keluarga gitu lah ya. Berarti seperti itu teman-teman ya. Mungkin kalau ada uang lebih ya boleh lah ya bayar gitu. Atau teman-teman mau cicil ya silakan dicicil aja. Itu tidak berhenti-hentinya ya gue berikan kepada teman-teman gitu ya. Mungkin ini gue bukan menggurui ya, atau memberi nasihat kepada teman-teman gitu, bahwa jangan sampai teman-teman itu gali lubang tutup lubang gitu. Cukup galbayain aja udah. Apain di lubang tutup lubang itu? Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah teman-teman. Itu hanya ada menambah masalah ya. Logikanya gini teman-teman ya. Ketika teman-teman pinjam di aplikasi Easy Cash ya, teman-teman gak bisa ngebayar. Lanjut teman-teman mau minjem lagi buat nutupin si Easy Cash ini. Pinjam lagi buat nutupin pinjolan lainnya gitu. Itu gak akan menyelesaikan gitu, yang ada menambah masalah gitu ya. Jadi kalau mau galbay ya udah galbay aja, resiko kedepannya kita harus tahu nih ya. Apa aja ya, itu tadi yang gue jelaskan ya, resiko-resiko ketika kalian gagal bayar di aplikasi Easy Cash. Oke, segitu aja pembahasan kali ini ya tentang gagal bayar di aplikasi Easy Cash terbaru 2023. Semoga teman-teman yang panik ya, yang cemas gitu ya, yang khawatir gitu ya ketika apakah ada DC lapangan atau tidak ya, semoga di video ini ya teman-teman bisa lega gitu ya, jangan panik lagi ya. Oke, gitu aja video kali ini. Thanks for watching, sampai jumpa ke video selanjutnya.